ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الناس أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita. Yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang rasul, seorang nabi yang kasih sayangnya tak hanya tercurah kepada umatnya saja, bahkan kepada musuhnya di medan perang sekalipun beliau tetap menunjukkan kasih sayang. Pada satu peristiwa perang Uhud, gigi geram beliau patah, dahi dan pelipis beliau berdarah, dan yang beliau lakukan adalah menampung cucuran darah dari tubuh beliau lalu mengusapnya ke dada beliau hingga tak ada satu tetes pun darah Nabi yang menyentuh tanah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu? Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, sesungguhnya aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Tadi Jibril menyampaikan kepadaku, wahai Rasulullah, kalau sampai satu tetes darahmu jatuh ke muka bumi, jatuh menyentuh tanah, maka sungguh Allah akan melaknat mereka semua, Allah akan menghukum mereka semua dan meratakan musuh-musuhmu dengan tanah. Aku tidak mau hal itu terjadi, kata Rasulullah. Para sahabat kebingungan bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mendoakan agar mereka celaka saja? Lalu apa jawaban Rasulullah? Wahai sahabatku, ketahuilah bahwa aku ini Rasulullah tidak diutus untuk melaknat seseorang. Aku tidak diutus untuk mencela seseorang, tidak diutus untuk mendoakan celaka seseorang. Tapi aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk berdakwah dan menjadi rahmatan lil alamin, menyebarkan rahmat kepada seluruh alam. Semoga kita adalah bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Fitnah itu adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang memiliki banyak makna dan banyak arti. Fitnah dalam bahasa Arab memiliki banyak makna yang diantaranya adalah kekacauan, ujian, bencana, siksaan, dan lain-lain. Namun Imam Asy-Sya'rawi mengategorikan bahwa fitnah di sini itu adalah sebagai cobaan. Kata fitnah sendiri disebutkan 60 kali di dalam Al-Quran di 32 surah yang berbeda. 60 kali Allah sebutkan kata fitnah, itu terdiri dari 22 kali Allah sebutkan kata fitnah dalam bentuk masdar nakirah. Sebanyak 8 kali Allah sebutkan dalam bentuk masdar ma'rifah. Sebanyak 4 kali Allah sebutkan dalam idhofah, dalam bentuk idhofah, dan sebanyak 26 lainnya itu dalam bentuk fi'il. Itu 11 kali dalam fi'il madhi, 12 kali dalam fi'il mudhari, 35 kalinya itu dalam masdar, dalam bentuk masdar, 1 kali dalam bentuk ismun maf'ul, dan 1 kali dalam ismun fa'il. Kata fitnah yang kita sering dengar itu adalah sebagai makna kata fitnah yang sering kita dengar itu adalah tuduhan.
Dan itu yang akan kita bahas pada hari ini. Jemaah Jumat rahimakumullah. Celaan itu kan sebenarnya bagian dari tuduhan. Celaan itu kan tuduhan, bagian dari fitnah, bagian kecil dari fitnah. Dan ketika kita melihat ada orang-orang dicela, respon orang itu berbeda-beda ketika dia mendapatkan celah. Ketika kita menemukan ada seseorang dia dicela, namun hidupnya tetap biasa aja, gak masuk ke dalam hatinya, itu orang sudah lapang hatinya. Karena kalau orang sudah lapang hatinya, kalau dia mendapatkan celah, ya celah aja gak apa-apa, gak akan berpengaruh dalam hidupnya sama sekali. Karena hatinya sudah lapang, hatinya sudah luas. Ada kisah menarik ketika seorang pemuda datang kepada seorang kakek. Pemuda ini mengadu bahwa masalahnya yang begitu besar. Wahai kakek, masalahku begitu besar segala macam. Kakek ini tanpa berlama-lama langsung mengambil gelas dan garam yang dia punya. Lalu dia bawa pemuda ini ke danau. Sesampainya di danau, kakek tersebut mengambil air dari danau tersebut menggunakan gelas, lalu mencampurkannya dengan garam, disuruh minum. Kata pemuda tersebut, ini asin ya, gak enak. Lalu ketika sudah diminumnya, sudah dirasanya asin, gak enak, dibuang. Lalu diambilnya garam yang kakek ini miliki. Lalu kakek ini melemparkan garam tersebut ke danau, semua garam yang dimiliki. Lalu pemuda tersebut disuruh oleh kakek itu minum airnya dari situ. Ini segar kita, gak terasa asinnya. Apa kata kakek tersebut? Inilah hikmah yang bisa kita ambil. Kalau hatimu hanya sekecil gelas ini, masalah yang kecil pun akan terasa berat dan seolah-olah itu adalah masalah yang besar. Namun ketika hatimu sudah seluas danau ini, maka masalah yang besar pun akan terasa kecil dan terasa ringan bagimu dan tak akan berpengaruh dalam hidupmu. Di jangan marah ketika kita disebutkan keburukan kita oleh orang lain. Misalnya kita dicela, difitnah, dicaci. Tidak usah marah ketika keburukan kita disebutkan oleh orang lain, itu gak usah marah. Dan gak ada kerjaan kalau ada orang mencari-cari kesalahan kita, itu gak ada kerjaan. Karena gak dicari pun kesalahan kita, keburukan kita itu pasti akan ditemukan. Alasannya simpel, karena kita adalah seorang manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang berpotensi untuk melakukan kebaikan, berpotensi melakukan kesalahan. Berbeda dengan malaikat. Malaikat hanya berpotensi untuk melakukan kebaikan dan tidak punya potensi sama sekali untuk melakukan kejahatan. Maka dari sini muncul kaidah manusia yang taat kepada Allah lebih baik daripada malaikat. Kenapa? Karena Allah ciptakan malaikat tidak menggunakan nafsu. Jadi ketika seorang malaikat taat, wajar karena dia tidak ada nafsu. Tapi ketika seorang manusia, makhluk Allah yang memiliki nafsu, namun dia tutupi nafsu beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang lebih baik daripada malaikat. Jangan marah ketika keburukan kita disebutkan oleh orang lain. Ada orang menyebutkan kesalahan-kesalahan kita, biarkan saja. Karena itu tandanya kita benar-benar manusia. Dan kita nggak usah marah sampai sini. Karena kita ketika dicela, ketika kita difitnah, kita punya dua keuntungan. Ketika berita tersebut suatu kebohongan, itu jatuhnya adalah fitnah. Ketika berita yang sampai kepada yang dituduhkan kepada kita itu adalah sebuah kebenaran, itu jatuhnya kepada ghibah. Dan setiap fitnah dan ghibah itu dosa kita ditransfer ke dia, pahala dia ditransfer ke kita. Itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua, ketika ada orang yang menceritakan keburukan kita dengan orang lain, itu tandanya Allah sedang menunjukkan kepada manusia bahwa dia telah menetapkan kita adalah seorang manusia yang benar-benar manusia. Jemaah Jumat rahimakumullah.
ketika ada pikiran di benak kita ingin terhindar dari celaan. Imam Syafi'i rahimahullahu taala pada satu saat beliau baru sampai di Mesir. Baru saja sampai, tuduhan yang dituduhkan kepada beliau itu luar biasa dahsyatnya. Sampai ada satu pemuda, satu lelaki datang kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, engkau di luar itu dituduhkan begini segala macam. Imam Syafi'i hanya senyum. Kemudian beliau menuliskan syair yang isinya begini: Allah disebutkan oleh manusia mempunyai anak. Rasulullah dituduh oleh manusia sebagai tukang sihir. Allah dan Rasulnya saja tak selamat dari lidah manusia, apalagi aku. Itu syairnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di Allah aja yang menjabat sebagai Tuhan itu difitnah oleh manusia memiliki anak. Rasulullah yang jabatannya adalah kekasihnya Allah itu difitnah oleh manusia sebagai tukang sihir. Kalau Allah dan Rasulnya saja itu tak selamat dari lidah manusia, apalagi kita. Jangankan Imam Syafi'i, Aisyah radhiyallahu anha, istrinya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi itu pernah Aisyah mendapatkan fitnah yang sangat luar biasa. Fitnahnya adalah Aisyah ini selingkuh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fitnah ini tersebar sampai satu kota. Dan fitnah ini dianggap sebagai sebuah kebenaran. Sampai satu hari datanglah Nabi Muhammad ke rumahnya Aisyah. Nabi Muhammad berkata, "Wahai Aisyah, pastilah engkau sudah mendengar kabar yang beredar tentangmu. Bagaimana pendapatmu?" Apa kata Aisyah? "Wahai Rasulullah, kalau sekarang aku membela diriku dan mengatakan bahwa berita itu adalah sebuah kebohongan, aku ragu engkau akan mempercayaiku. Padahal berita itu adalah kebohongan. Dan kalau aku katakan bahwa berita itu adalah bohong, kalau aku katakan berita itu adalah sebuah kebenaran, sesungguhnya Allah Maha tahu bahwa berita itu adalah sebuah kebohongan." Lalu Aisyah masuk ke dalam kamarnya dengan perasaan bahwa Nabi Muhammad tidak membela beliau. Aisyah merasa kecewa. Sampai ketika Nabi Muhammad kembali dari rumah Aisyah, turun satu surah An-Nur sebagai pembelaan Allah terhadap Aisyah, membersihkan nama Aisyah. Seketika itu sontak langsung Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan mengabarkan bahwa surah An-Nur telah turun untuk membela Aisyah. Reaksi para sahabat langsung bertakbir, Allahu Akbar. Lalu Rasulullah mendatangi Aisyah. "Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah menurunkan surah An-Nur sebagai pembelaan terhadapmu." Aisyah tidak menggubris Rasulullah, langsung masuk ke kamar. Lalu Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, masih marahkah engkau kepada Rasulullah? Padahal Allah sudah menurunkan satu surah hanya untuk membela-Mu." Apa kata Aisyah? "Wahai ayahku, sesungguhnya yang membela-Mu itu adalah Allah, bukan Rasulullah." Itu kata Aisyah. Aisyah lalu masuk ke kamar lagi. Lalu apa reaksi Rasulullah saat itu? Rasulullah bilang, "Biarin aja apa." Rasulullah tahu bahwa Aisyah butuh recovery diri, butuh waktu untuk merecovery dirinya. Lalu ketika dalam beberapa hari Rasulullah mendatangi rumah Aisyah lagi, Aisyah sudah kembali seperti biasa. Jemaah Jumat rahimakumullah. Jadi ketika kita mendapatkan celaan, mendapatkan fitnah atau segala macamnya, tugas kita itu hanya diam. Kalau ada pun satu hal yang benar-benar perlu untuk diklarifikasi, klarifikasi sekali saja. Karena fitnah yang muncul didasarkan dari sebuah kebencian, itu nggak ada gunanya kita membela diri.
Karena ketika kita membela diri, itu juga nggak akan ada ujungnya. Jadi ketika kita mendapatkan fitnah, mendapatkan celah, itu ya sudah diam saja. Tugas kita itu hanya diam. Dan ketahuilah bahwa Allah akan membantumu dan Allah tidak akan meninggalkanmu. Allah Subhanahu wa taala la yanam wa la yasbur. Ketahuilah bahwa Allah itu tidak akan pernah tidur dan Allah tidak akan pernah lupa. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.